Cek, 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 tes, tes, satu dua. Cek. Halo, Mam. Nonton, Mam. Cemana itu web kita itu aman? Nah, sawer lah, Mam. Percuma lah udah jadi apa web adminnya apa namanya, Kodim. Oke, kita install Ubuntu ya, Ubuntu 20.04 di VMware. Ya, pertama kita install dulu ya Ubuntunya. Bisa bisa Gam, bisa. Kirim aja foto lu. Kita buat dulu ya virtual machine. Terus di sini OS-nya kita pilih ini ya Ubuntu 204. Ini LTS ya, server series. Terus di sini kita next. Isi aja namanya. Misalkan Ubuntu. Username-nya Ubuntu, buat password untuk login. Nah, terus apa namanya? ACS tes. Kita simpan. Di sini drive-nya kita buat 50 giga. 50 giga, terus hardware-nya di customize aja. Kayak printer ini kan nggak perlu. Soundcard juga nggak perlu. Terus networknya di bridge ya. Karena aku di sini pakai hotspot, jadi nanti harus dibinding dulu. Oke, ya RAM bisa ditambahin kalau masih cukup RAM-nya ya. Di PC-nya kalau masih cukup bisa ditambahin, terus prosesornya juga. Tapi kayaknya 2 sama 4 giga ini udah cukup. Oke, kita power on dulu.
Di sini kita proses instalasi dulu ya. Kita buat Linuxnya dulu ya. Linux 2004. Ya mungkin butuh beberapa waktu buat instalasi Ubuntu-nya. Ini kita pilih Inggris. Oke, down. Dapat IP 31. Ntar ya, aku binding dulu ya. Oke. Terus di down. Proxy nggak usah diisi. Mirrornya ya pas standar ya, default. Terus di sini nggak usah pakai update dulu. Nah, terus di bagian ini tuh yang ini nggak usah dicentang ya. Jadi itu aja, use an entire disk. Oke, kita down. Oke, di ini dulu, dicek dulu. Oke, aman semuanya. Di sini buat aja Ubuntu, terus server name-nya ACS, username-nya Ubuntu, diisikan passwordnya, terus down. Ini dicentang ya, install open SSH server. Jadi nanti kita bisa ngeremote ke Ubuntu-nya lewat ini nih, lewat apa namanya, putih. Terus import SSH-nya dipilih no. Oke, down. Ini nggak usah dicentang, lewatin aja. Ini aplikasi nih. Oke, proses instalasi ya. Kita tunggu sampai selesai dulu. Ya lumayan lah ini nunggu Ubuntu nyampe kelar, mungkin 10 atau 15 menit mungkin ya. Karena sebelumnya itu aku pakai Ubuntu 18.04. Ini kita tunggu dulu sampai kelar ya. Sampai kelar, ntar kalau Ubuntu servernya udah jadi, baru kita mulai proses instalasi Genie ACS. Jadi di sini live streaming kali ini cuman ini ya, cuman instalasi aja ya, mulai dari server sampai ke ACS-nya. Jadi di sini nggak ada parameter. Jadi parameter masih bawaannya defaultnya ACS.
Sambil nunggu Ubuntu-nya selesai, kita ngopi dulu. Lebih enak sebenarnya Ubuntu 18.04 sih, karena aku udah coba. Tapi nggak apa-apa, kali ini kita coba di versi 20.04 LTS ya. Nanti kalau mau download yang LTS jangan GUI. Om Felix nonton live streaming aku nggak? Bantu komen dong Om. Bantu komen, ntar aku jelasin di ini Om, di komentar. Jadi ACS ini juga bisa diinstal di VPS. Nanti kalau sistemnya di VPS tuh kita harus buat apa ya? VPN. Jadi router utama kita connect dulu nanti ke VPN yang terinstall di VPS. Terus nanti dibuat uh, bisa komunikasi lokalnya. Jadi antara lokalnya si VPN itu sama router kita itu bisa komunikasi. Sebelumnya aku udah pernah coba ya buat itu ya, dan berhasil. Kemarin aku pernah coba bantu orang Filipin buat apa namanya nginstal ACS ini di VPS. Sebenarnya di chat banyak juga sih orang-orang luar, orang mana tuh Ekuador gitu. Jadi minta minta apa namanya minta bukan minta sih, nanya-nanya soal ACS. Aku nggak berani ngasih apa namanya ya saran itu karena belum banyak sih modem yang aku pakai, merek-merek modem yang aku pakai. Jadi di sini aku murni pengguna Huawei. Jadi ONT yang aku pakai itu Huawei semua, nggak ada yang merek lain. Tapi kemarin pernah coba bantu buat munculin RX powernya ZTE dan itu berhasil. Ada beberapa tipe ZTE yang RX itu ngaco, jadi angkanya itu banyak gitu. Kayaknya harus dibuat parameter yang apa namanya, yang buat ngatur itulah, jadi nilainya itu benar. Oke, di sini kayaknya udah kelar nih ya. Di sini udah kelar, terus aku langsung lanjut ke aku cancel aja update-nya, terus aku reboot. Oke, kalau lama langsung di sini aja ya, langsung di restart guys. Oke, kita power on ya. CS test.
Oke, di sini ACS-nya udah jadi. Tapi aku lupa, tadi. Sebenarnya kita udah nggak perlu lagi tuh CD-ROM. Kita matikan dulu ya. Kita matikan. Di sini kita modif dulu. Kita modif servernya. Kita masuk ke bagian setting. Nah, di sini yang CD ini udah nggak kita pakai lagi ya, karena ini tadi kan buat instalasi. Terus yang ini juga ISO-nya nggak kita pakai lagi. Oke, udah. Terus kita nyalain. Kita coba booting dulu ya server Ubuntu-nya ya. Bang, kalau mau tanya-tanya, tanya-tanya aja bang di komentar bang. Ntar aku jawab, aku sambil bacain komentar juga nih. Ala-ala streamer gitu. Oke, ini ACS sudah jadi. Terus kita langsung masuk aja nih ke apa namanya? ACS. Nah, ini kebetulan dapat IP 192.168.231 ya. Kebetulan ACS-nya dapat IP ini nih karena aku buat uh, di HCP client. Oke, nanti ada muncul kayak gini di putih, kita save. Terus di sini minta login kan. Ini kita close aja ya. Di sini tadi kita buat username-nya kan Ubuntu. Terus kita isi passwordnya. Nah, karena Ubuntu ini aksesnya itu nggak full akses, jadi kalau apa-apa harus pakai command sudo. Jadi kita masuk pakai user root. Nah, sebelum masuk pakai user root, kita ubah dulu password root dengan perintah sudo wd root sudo. Nah, ini password Ubuntu sekarang ya, user yang sekarang kita pakai. Nah, terus ini new password ini buat user root tadi. Kita isi passwordnya. Oke, di situ udah password udah successful diupdate. Sekarang kita masuk ke akun root. Su dengan perintah root. Isikan password yang kita buat tadi. Nah, di sini posisinya kita udah login sebagai root. Kita langsung aja ya ke base foldernya ya, home-nya root. Nah, di situ. Terus perintah pertama kali setelah instalasi instalasi Ubuntu itu kita update dulu package-nya. Perintahnya itu kalau Ubuntu apt update. Nah, itu kebetulan kayaknya kita harus disable dulu tuh rilisnya. Kita lihat dulu ya. Posisinya ada di ls etc kalau nggak salah ya. etc source list etc. Bentar ya, kita cek dulu ya. etc di mana ya? Lupa lagi. LSB release kalau nggak salah ya. Cat LSB release. Oh, itu kode name.
Oke, gampang. Ini tinggal gini aja nih, kita cari apa namanya buat ngefixnya di Google. Ntar dia kasih tahu tuh di mana posisi padnya. Nah ini nih apt ya. Jadi kita kita ubah dulu ya, nano, kita copy. Nah di sini di bagian dep ini kita kasih tanda pagar biar dia nggak kebaca. Oke, terus kita ulang lagi tuh update. Oke, itu ada beberapa paket yang minta di upgrade tapi kita skip aja ya. Jadi sebelum install ACS itu kita perlu Node.js. Nah kebetulan untuk versinya kalau nggak salah dia minta ke versi ACS, bentar ya. ACS minta 12.13 ya, versi 12.13. Oke. Jadi ini udah ada source, nanti source ini aku iniin lah, aku bagi-bagi ini. Perintahnya itu buat install versi yang dia minta itu bisa pakai perintah yang ini ya, yang ada di notepad ini ya. Oke. Terus ikutin aja terus satu-satu. Jangan ada yang kelewatan. Sabar ya, nunggu bentar. Karena ini proses scriptnya itu lagi berproses. Bang, tanya kalau mau ngerubah jumpa device yang muncul perfectnya itu di mana ya? Oh, di config, Bang. Nanti Abang masuk ke bagian admin, config, terus scroll paling bawah itu, Bang. Ke index page. Index page-nya itu kan kalau standar kalau nggak salah itu 30. Nanti value-nya Abang ganti, Abang mau buat berapa itu 100 atau 200. Jadi nanti sekali muncul di depan tuh sampai 200 device gitu. Kalau misalkan value-nya dibuat 200. Udah, di sini udah kelar proses itu, proses yang kedua, lanjut ke bawahnya ya. Kita install dulu Node.js. Ya, terus langsung kita cek Node.js-nya udah terinstall apa belum. Nah, itu udah terinstall versi 14.21.3. Terus langkah selanjutnya itu kita install MongoDB. Jadi ACS itu butuhnya MongoDB ya. Kita masukin aja perintah yang ini. Ini lanjut ya. Ini perintah komennya ini lanjut ya. Oke, terus kita update dulu biar repositorinya masuk.
Terus kita install nih, ini package yang dia perlukan nih, libssl. Ya gampang sih kalau udah ada ininya, tinggal apa namanya, copy paste gitu, nggak ribet. Nanti kalau misalkan proses instalasi ada error, coba di iniin dulu, apa namanya, dipastiin kalau nggak ada perintah yang kelewat, yang terlewat gitu ya. Nah terus kita di sini ambil dulu ya key buat connect ke MongoDB, server MongoDB. Nih ini komennya juga panjang nih. Copy. Oke, terus masukkan perintah yang ini nih. Ini kayaknya panjang nih. Tuh. Oke, langsung ke sini ya. Jangan ada yang ketinggalan. Terus kita update lagi biar reponya itu masuk. Oke, lanjut ke komen selanjutnya. Di sini kita minta install MongoDB. Nah, ini kita install MongoDB. Kalau ada apa namanya, prompt kayak gitu tuh, do you want to continue, y tekan di keyboard itu y, biar lanjut proses install. Sambil nunggu seruput kopi. Ntar ya bang, ntar ya, aku nggak bisa ngasih lihat karena ACS-nya lagi proses install. Ntar aku liatin di posisinya di mana. Di sini kita lanjut ya, komen berikutnya itu kita start dulu service Mongonya. Terus kita lihat dulu udah berjalan apa belum. Di sini udah running ya posisinya ya. Oke, terus lanjut ke kita aktifkan servisnya dulu, kita enablekan biar nanti saat reboot otomatis jalan. Di sini juga buat ngecek DB-nya udah running belum. Nah, di situ udah ada ya out info belum belum ada DB buat gini ACS. Oke, kita lanjut nih sekarang. Langkah selanjutnya itu langsung aja kita install ini ACS-nya. Nah, di sini kan udah ada perintah nih. Tinggal ikutin aja perintah yang ini. Kita install ACS-nya dulu. Bang Badai Ardiat. Ntar ya, Bang. Ntar kelar ini aku tunjukin, Bang. Posisi itunya. Terus lanjut ke perintah berikutnya. Nah, di sini diminta kita buatkan file ya. Buatkan direktori ini di sini. Jadi perintahnya itu ini untuk buat direktori. Oke, ikutin aja terus langkahnya. Terus di sini buat file. Jadi kita diminta buat file geniacs.env nih, yang ini. Nah, perintahnya itu nano. Nah, terus kita isikan sama komen yang tadi tuh, yang ini. Ini kita isikan. Terus
Setelah diisi Ctrl X pada keyboard, nanti ada pertanyaan mau di save, kita ketik Y di keyboard terus enter. Nah terus di sini untuk buat generate secure JWT nya ya, ini kita copy aja komennya terus pastein. Oke, terus set the ownership and permission. Oke. Oke, terus di sini buat directory lagi, buat log. Terus dikasih permission juga. Nah, terus di sini kita diminta buat ngejalanin perintah ya, komen. Nah, di sini kan ada keterangan to view argument. Jadi kalau memang nanti nggak bisa, masukkan perintah yang ini nih, yang bawahnya. Oke, terus diisi sama ini. Ctrl X, Y, enter. Terus langkah selanjutnya gitu juga lagi ya, diulang ya. Ctrl X, Y, enter. Terus lanjut lagi. Ctrl X, Y, enter. Ini buat servis ya, buat UI, CWMP. Nah, di sini apa namanya, disuruh buat lagi nih biar log. Perintahnya itu nano. Terus kita isi ini ya. Ctrl X, Y, enter. Nah, ini langkah terakhir nih. Kita enablekan dulu servisnya. Kita start. Terus kita lihat status. Oke, di situ udah running ya. Kelihatan ya. Yang service CWMP-nya ini udah running. Terus lanjut ke perintah berikutnya. Oke, itu juga udah running. Lanjut ke service berikutnya. Oke, itu juga udah running. Yang terakhir nih, UI. Terus kita cek lagi statusnya. Oke, itu udah running. Jadi di sini posisi Genia CS kita itu udah running ya. Untuk buka ke apa namanya, UI-nya itu kita masukkan alamat server Ubuntu tadi dengan port 3000. Ini default ya. Nah, ini ACS udah keinstall. Jadi di sini nanti ada initialization wizard. Ini kita klik aja ini button abracadabra. Nanti ada kayak gini nih, keterangan kayak gini. Udah dibuat untuk kita user admin. Oke. Nah, di sini kita reload aja, kita reload. Nah, ini udah jadi nih ACS-nya. Untuk login defaultnya itu admin, passwordnya juga admin. Nah, kayak gini jadinya. Tapi ini masih parameternya ini masih bawaan ya. Enggak bang, aku ini installnya di VMware bang, di virtual, di PC. Bang Badai ini bang, yang tadi aku bilang bang, abang masuk di tab admin. Terus di bagian config ini bang, config, nanti abang scroll ke bawah bang. Abang scroll ke bawah, cari index page. Kalau nggak ada nanti abang tambahin bang. Di sini nggak ada nih index page. Nah, nggak ada. Nanti komennya kayak gini ya bang. Nanti jadi di sini kan device, dia kalau bawaan ini 30 nih, 30. Coba kita cari dulu pelan-pelan ya. Iya, nanti kalau memang nggak ada bang, nanti abang tambahin manual bang. Di sini kita bisa tambahin config manual.
Ntar aku liatin bang. Bang Badai, komennya itu nanti ini kan nggak ada nih pack size. Pack size bang, itu komennya pack size. Nanti abang tambahin aja bang, pakai perintah kayak gini nih. Di sini buat new config, key-nya itu ui dot pack size, kayak gitu bang. Terus di sini value-nya abang tinggal buat, misalkan mau 100, abang save. Nanti setelah config-nya di create, jangan lupa di reload bang. Nah gitu bang, tinggal tambahkan itu aja bang. Ini kayak gitu. Oke bang, silakan dicoba. Semoga berhasil, semoga beruntung. Jadi ya kayak gini nih defaultnya, apa namanya, defaultnya ACS. Aku tambahkan satu ya, contoh klien ya, biar kita bisa ngelihat device-nya. Udah bisa bang, alhamdulillah. Iya, kalau dia bawaan itu sedikit ya bang, jadi kita kurang kurang puas gitu ngelihatnya, harus more more lagi gitu ya kan. Ini aku coba tambah ya satu device di pelanggan ya, biar connect ke ACS-nya ya. Jadi nanti kita bisa lihat tuh serial numbernya, produk kelas, software version. Aku pilih dulu satu modem pelanggan. 200, di sini 33. Oke, ini udah aku tambah. Modem pelanggan udah aku arahkan ke server ini nih yang lagi kita tes. Ntar kita tinggal apa namanya, tinggal reload. 200, bukan 33 sini, 31, 31. Oke, udah kita reload. Nah itu kan udah kebaca tuh satu device nih. Nah, nah kalau bawaan standarnya itu kayak gini nih. Nah kalau ini ada error ya, di sini ada error ya. Kan ada error nih, ada fault. Nah buat ngilangkan errornya ini tuh kita perlu tambahkan juga config biar error ini nggak ada lagi. Jadi di sini itu kita masuk ke config,
kita tambahkan ya, key-nya itu cwmp date time millisecond kayak gini nih. Nah di sini kita buat false, kita save tuh. Jadi nanti faultnya nih kita hapus dulu, kita reload. Nah kita show, nah kan udah nggak ada fault kan, coba ya kita tes ya. Nah faultnya kan udah hilang nih. Iya betul, beda bang, parameternya beda bang. Kalau Huawei umumnya itu sama semua bang, jadi satu parameter bisa dipakai buat semua Huawei. Nah kalau dari pengalaman kemarin yang ZTE bang, ZTE ada beberapa tipe yang di ZTE yang lain bisa nilai redaman itu bisa bagus, bisa bener. Terus di ZTE yang tipe lain lagi itu ngawur dia. Jadi ini standar apa namanya, standar Gini ACS. Sebenarnya kalau memang mau ngoprek apa namanya, parameter itu, semua parameter tuh kan ada di bawah nih, all parameter. Jadi ini parameter buat si modem Huawei ini tadi, makanya di sini udah kelihatan tuh. Tinggal kita ambil aja parameter yang di sini, terus kita config gitu. Kita maunya ambil yang mana. Ini kan ada banyak nih, displaying 117 dari 221 parameter. Jadi kalau mau ambil semua ya kita tinggal download aja di sini semua parameter. Nanti kan ini misalkan kita download nih filenya, terus kita buka. Kita buka di sini tuh udah parameter nih semua nih. Tuh. Jadi parameter internet gateway buat nampilin itu tadi. Misalkan ini internet gateway device info software version. Nah, ini kan ada kelihatan nih V5. Ini parameter sih. Tinggal kita aja pinter-pinter tuh mau pakai yang mana, sesuaiin sama kebutuhan. Iya bang, kalau saya kebetulan emang nggak tahu, saya demen sama Huawei. Jadi selama ini pakai belum ada masalah sih di Huawei. Ini kalau mau ganti udah bisa tinggal ganti di sini nih password sama ininya. Iya bang, bang Badai, enakan di apa namanya, kalau enakan sih di satu. Ya kalau mau apa namanya, kalau mau macam-macam tipe juga nggak ada masalah. Yang penting ngerti gitu buat parameternya. Jadi kalau untuk RX Power itu, jadi nanti kita ngelihatnya itu dari sini bang. Kita buatkan parameternya produk kelas. Jadi misalkan dalam kasus produk kelas, terus kita buat tipenya HG8245A. Untuk nampilin parameter RX Power nanti kita buat tuh di bawah apa namanya, perintah keys tadi, kita masukin parameter si Huawei. Nah nanti kita panggil lagi, misalkan produk kelas dengan tipe ZTE, di sini entah tipenya berapa gitu, terus parameternya kita buat lagi di bawah. Jadi perintahnya kayak gitu. Untuk chat juga ini bisa ditambahin. Jadi misalkan kayak di sini kan online, kita buat lingkaran. Nanti chartnya bisa kita tambahin, misalkan kayak di sini lingkaran uptime. Jadi kelihatan ada berapa persen yang uptime-nya itu lebih dari 24 jam. Nah, itu buat nampilin itu nanti ada di sini, Bang. Di config terus di index pic. Di sini. eh iya, index pic. Terus chartnya itu bisa kita tambahin di sini. Misalkan contoh ya. Di sini kita buat uptime status. Terus filternya ini nanti tinggal kita ubah.
Ini tinggal kita ubah perintah-perintahnya ini. Jadi nanti, oh ini karena udah ada ya. Ini karena udah ada. Di sini uptime. Di sini kita buat parameternya ditambahin. Oh nggak bisa. Enggak bang, jadi kalau abang bener nulis skripnya, makanya tadi aku bilang perintahnya itu dia ngelihat dari produk kelas. Misalkan ada dua modem tipe beda, mau munculin redaman, kan beda. Kalau tipe berbeda tapi masih satu brand, sama bang, dia bisa satu parameter bisa pakai untuk semua tipe. Kalau di Huawei ya, tapi kalau di ZTE kasusnya kemarin beda. Kecuali abang buat ada dua modem dengan brand yang berbeda, nanti abang tinggal tambahin bisa buat di virtual parameter, ditambahin di sini misalkan namanya RX power. Kalau aku kan di Huawei itu pakai ini nih, misalkan buat nampilin redaman tuh, nah komennya kayak gini aku kalau di Huawei tuh, misalkan kayak gitu. Nah terus nanti di bagian ininya, di bagian, ntar ya aku buat di indeksnya ya, dibuat misalkan di sini aku tinggal tambahin label. Nah di sini kan belum ada nih, tinggal aku tambahin di index page, misalkan setelah IP. Nah aku tambahin di sini tuh RX power virtual, dipanggil parameter ini ya bang, yang tadi kita buat ya, virtual parameter tadi redaman. uh, tuh kayak gitu. Nanti setelah kita update config, kita reload dulu. Nah nanti di sini nih RX powernya. Di sini harus ditambahin lagi ya. Jadi kita pakai apa namanya, provisioning itu defaultnya. Kalau saya kan provisioning default. Nah ini perintahnya buat manggil ini tadi nih, virtual parameter redaman. Jadi ini nggak usah pakai, di sini nggak usah pakai.
RX Power. RX Power di sini Internet Gateway, one device. Fungsi virtual parameter ya, kita buat parameter bang. Jadi kita buat virtual parameter, nanti di halaman yang mau kita kerjakan kita tinggal manggil virtualnya aja. Contohnya kayak ini tadi kan. Nah di sini kan kita panggil nih dia ini untuk label RX Power kita panggil virtual parameter redaman. Jadi virtual parameter di sini kan dia name-nya RX Power nih, makanya nggak, kalau ini kita ganti jadi redaman, misalkan ini kita delete dulu ya, kita buat di sini redaman, nanti dia nampilin redaman. Mana tadi ya, indeks di sini ya, redaman. Tuh, redamannya udah muncul nih. Jadi redaman ini muncul dari perintah ini tadi bang, virtual parameter ini tadi. Nah di sini yang ini buat ZTE, yang di bawah ini XGPON ini buat Huawei, dan yang ketiga ini buat Fiber Home, yang ketiga ini buat Nokia, ini buat Nokia. Jadi perintahnya kayak gitu tuh, kita manggil. Terus apalagi misalkan kita mau manggil, misalkan kayak gini nih ya, contoh lagi ya. Sebenarnya di live kali ini aku nggak mau bahas masalah parameter, tapi nggak apa-apa bang. Di sini kita buat, misalkan aku tambahkan virtual parameter buat IP1 ya. Kita tambahkan di sini. Ini aku langsung kopas aja ya bang, yang udah apa namanya, yang udah aku buat. Nah perintahnya itu ini parameternya, ya kan. Terus di indeks nanti aku tinggal panggil virtual parameter buat PPP IP. Jadi misalkan aku tambahkan, misalkan gini ya, misalkan contoh di sini kan IP ya kan. Nah IP ini aku ganti nih jadi IP1, manggil parameter ini tadi PPP IP. Nah editnya di sini nih, index page. Nah terus yang IP ini, label IP ini kita ganti bang, kita ganti sama perintahnya gitu. Kita manggil virtual parameter PPP IP tadi yang kita buat. Terus nanti kita reload. Nah di device itu nanti IP1 ini yang muncul, IP1
si klien ya, TPP/IP. Oh, aku ada yang lupa nih. Di sini aku profesionnya nih nggak ku isi nih. Di sini harus ku buat dulu. Kita manggil PPP/IP. Nah, kita di clear dulu ya virtual paramnya ya. Noh, kayak gitu tuh. Kita save, provision update. Nah, kita summon dulu tuh si ini biar tuh IP-nya kelihatan. Script itu kemarin ngulik sendiri bang, scriptnya itu ngulik sendiri, jadi tinggal ya kita apa namanya cari referensi lah, di forumnya juga ada. Misalkan kita apalagi tambah ya, contohnya ya uptime, ya kan, uptime kita mau declare uptime, kita mau tambahkan ini modem udah berapa lama connect. Nah, di sini kita di provision ini kita tambahkan dulu tuh declare buat manggil virtual parameter uptime DMS ini tadi. Nah, terus kita reload dulu ya. Di sini di bagian preset kita buat dulu nih uptime DMS, channelnya uptime DMS, weeknya 0, eventnya periodik. Oh, kita buat dulu professionnya, kita buat dulu uptime DMS. Baru kita buat presetnya, kita buat uptime DMS, uptime DMS 0, schedule, event, periodik, provision, uptime DMS. Kita reload, terus kita buat virtual parameter. Kayak itu tuh. Nah, nanti tinggal di index pack-nya. Di index pack-nya misalkan gini. Index pack IP1 RX power. Nah, kita buat di sini nih misalkan. Di sini kita buat uptime. Terus kita panggil tadi virtual ininya tadi. Tuh, kayak gitu. Nanti di device dia muncul tuh uptime nih, tapi harus di summon dulu ya. Tuh, uptime-nya baru 2 jam 22 menit 52 detik. Mau buka jasa tapi bingung bang, karena gimana ya kan nanti di lokasi si peminta jasa ini tadi ternyata modemnya dia campur-campur. Nah, kebetulan kan aku cuma nyediain ini buat Huawei. Bang Badai ACS-nya udah gimana bang? Udah berfungsi? Udah fungsi belum bang? Aman bang, aku pakai yang seri H, tapi ini, nah ini kebetulan aku bisa remote bang. Kita lihat dulu ya, IP1. Yang seri A ini, antar ya, ini siapa ya user ininya ya? Pangeran. Nah, aku udah buat yang firmware biru bang. Abang beli ACS di Shopee. Oh, ada yang nyediain ya?
Udah lengkap belum? Nah, ini kan Huawei seri A nih, Bang. Tuh. Di sini dia udah Xphone ya. Gphone sama iPhone bisa ya. Pakai ini alhamdulillah stabil sih, Bang. Nggak bengong. Boleh, Bang, boleh, Bang. Nanti aku share firmware-nya. Nanti aku share firmware-nya, tapi tuh kan ada tulisan tuh kirim 200 bintang tuh. Nah, bantu support. Bantu support, Bang. Yang di Shopee apa aja sih, Bang? Ininya udah lengkap belum parameternya? Install Genia CS di Shopee ya? Ada nggak ya? Ya, nggak ada. Oh, STB. Berarti pakai Ambien dia ya? Oh, cuman gini. Ya, lumayan juga ini, lumayan irit ini kalau pakai kayak gini. Loh, tapi dia Huawei juga itu kayaknya semua. Dia kayaknya Huawei juga itu semua. Enak lah kalau Huawei dia enak. Jadi dia satu parameter. Loh, jadi cuman jadi cuman beli STB kosongan gitu. Jadi apalagi ya kita tampilin ya. Ya, jadi di ACS ini pastikan ya dia nggak ada fault ya, nggak ada kesalahan ya. Jadi kalau dia nggak ada fault, maka ACS kita itu benar config-nya gitu, Bang, nggak ada errornya. Kita summon juga bisa tuh kan, kita summon tuh. Tuh. Pokoknya pastiin, buat mastiin kalau parameter kita itu berjalan dengan baik, itu dia nggak ada fault. Jadi setiap kali di summon pun aku liatin ya parameter yang aku buat ya semua ya. Coba ya aku tambahin di sini ya. Virtual parameter. Di sini aku ada font mode. Jadi font mode ini buat nampilin si ONT itu dia pakai Gphone apa iPhone gitu. Terus di sini ada uptime DMS, PPPIP, di sini one. Terus ada PPP password. Terus di sini ada PPP username. Oke, kita reload. Kita reload dulu, terus di bagian index page di sini kita save ya. Oke, kita reload.
Nah tuh udah berubah. Kita reload, jangan lupa di summon dulu ya, jadi biar semua parameter itu jalan. Kita summon dulu. Nah ini kan nggak muncul beberapa info, ini kan nggak muncul nih, PPP username, password. Itu kenapa dia nggak muncul? Karena di provision itu di defaultnya ini kita belum tambahkan tuh declare-nya. Jadi dia nanti kayak gini jadinya itu. Kita harus panggil dulu declare-nya. Nah kayak ini nih, kita panggil semua parameter yang udah kita buat. Nah kita save, nanti kita reload dulu. Setelah kita reload, jangan lupa kita summon dulu tuh si klien, baru dia muncul. Nah tuh software version, oh iya di sini virtual parameternya belum kebuat ya, software version ya, software versionnya kita tambahkan dulu biar kelihatan software version. Oke, kita reload, di bagian device kita summon dulu ya. Nah tuh software versionnya udah keluar. Beli bintang pakai dana bisa bang. Ya kalau apa namanya, nggak usah inilah bang, nggak usah ngerepotin lah. Di sini juga bisa ditambahin ya, di bagian apa namanya, bagian device pack. Jadi di sini ada device pack, ini kan tampilannya kayak gini nih, kita bisa tambahin lagi atau merubah tampilannya tuh. Oke kita reload, nanti di device pack itu dia berubah dia. Nah kayak gini nih. Nah jadi kelihatan pelanggan mana yang lagi terhubung tuh di sini. Tuh kan kelihatan kan, ini lagi connect wifi nih. Jadi kadang-kadang di LAN host ini ada tertera banyak device lah yang terhubung, tapi belum tentu dia sedang terkoneksi ke WLAN. Itu bisa jadi history sebelumnya. Kalau yang real itu yang ini nih. Nah ini dia asli nih, asli connect. Nah ini kan nggak ada fault nih, berarti aman nih semua parameter. Oke, kayaknya udah cukup bang. Nanti kita bahas lagi masalah ACS selanjutnya. Jadi sebenarnya streaming ini buat ini aja sih, instalasi sama buat Ubuntu-nya, Ubuntu server sama ACS. Oke, next kita lanjut lagi ya bang. Ntar kita lanjut lagi streamingnya. Oke bang. Ntar bang Badai kita komunikasi lewat DM. Oke, ini streamingnya aku stop ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.